Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Pada episode sebelumnya kan kita sudah mengebahas pop-up untuk input tindakan. Cuman masalahnya nama yang melakukan tindakan itu baru muncul kalau misalnya kita sudah pilih dilakukan oleh terlebih dahulu. Kalau misalnya secara default ketika saya input tindakan, saya refresh, nah itu nggak muncul form untuk input namanya. Oleh karena itu kita perlu isikan form terlebih dahulu di sini. Oke, saya sudah buat scriptnya kebetulan. Jadi kita buat tabelnya ya, sama seperti yang di controller ini untuk strukturnya. Di sini Anda bisa lihat table class table bordered, terus masukkan nama dokter. Nah, di sini input tipe text, name dokter, placeholder masukkan nama dokter, terus kelasnya form control. Oke, saya simpan. Nah, sekarang coba saya refresh. Nah, sudah otomatis ada masukkan nama dokter. Ketika saya ganti, maka datanya sudah terganti seperti itu. Nah, tugas kita sekarang adalah membuat untuk ini ya, autocomplete untuk input nama tindakan, mencari nama petugas dan nama dokter. Oke, kita mulai dari untuk inputan tindakan, kita mulai dari sini. Kita bisa contoh yang di form untuk ininya. Oke, ini saya modifikasi. Echo base URL. Nah, seperti ini. Kita bisa copy script ini. Lalu pindahkan ke detail. Kemudian ini selektornya apa? Misalnya selektornya adalah cari atau txt cari tindakan. Nah, kemudian kita beri nama di selektor pop-up tersebut. Yang ini kan nama tindakan nih, kita beri ID txt cari tindakan. txt cari tindakan. Nah, kemudian nanti di sini dia akan nyari data ke tindakan, ke controller tindakan maksud saya. Data tindakan kalau nggak salah ya kemarin. Nah, ke data tindakan. Data tindakan, metodenya adalah autocomplete. Jadi di sini kita boleh tambah sebuah metode baru, function autocomplete. Nah, isinya adalah script untuk membuat JSON otomatis. Saya lupa helpernya, saya lupa perintahnya apa kemarin. Autocomplete JSON ya. Autocomplete JSON. Autocomplete JSON. Auto. Nah, autocomplete JSON. Terus kita akan ambil data dari tabel tindakan. Tabel tindakan ini dia. Saya salin. Lalu field yang ingin kita tampilkan adalah nama tindakannya. Nama tindakan. Nah, seperti ini. Oke, ini kita save, tapi saya close. Kemudian kita akan coba. Saya refresh. Saya input. Nah, nama tindakan misalnya perban. Jangan lupa aktifkan inspeksi elemen di network. Nah, kenapa nggak dapat? Berarti ada yang salah nih. Kenapa dia nggak dapat?
Nah, seharusnya ada proses di sini ya. Oke, kita cek lagi di detail. Nama selektornya adalah txt cari tindakan. Kemudian kita coba perbaiki lagi di sini untuk nama tindakannya. Saya pastikan. Nah, sudah muncul sekarang. Kita coba cek lagi. Misalnya perban. Enggak juga sih. Kenapa enggak? Sebentar. Oke, solusi untuk permasalahan kita tadi adalah yang masalah ketika kita autocomplete-nya itu nggak jalan. Misalnya perban. Kenapa lagi nggak jalan tadi? Txt cari tindakan. Nah, solusi pertama adalah jangan lupa sertakan panggil lagi file jQuery-nya itu di atas ini. Anda bisa kopikan yang ini, tadi saya lupa ngopinya. Itu yang pertama. Kalau scriptnya sih ini udah bener ya, script yang di bawah ini udah bener, tinggal kopikan yang ini saja. Oke. Jadi sekarang kalau misalnya saya input tindakan, cari misalnya perban. Nah, Anda bisa lihat bahwa di sini dia sudah merespons ya. Nah, sekarang masalahnya ketika kita masukin perban, dia nggak muncul di sini. Rupanya setelah saya cari tahu, si Bootstrap autocomplete ini memang bermasalah kalau misalnya kita gunakan di pop-up ya. Nah, solusinya kita tinggal tambahkan perintah ini di CSS kita. Ini saya kopikan saja. Ya, saya kopikan saja script ini. Lalu saya pindahkan ke template. Oke, misalnya kita bisa tambahkan di sini style type text CSS. Lalu pastekan perintah tadi. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba refresh dan tes lagi. Saya coba input perban. Nah, oke ya, sudah ada sekarang data ininya. Data autocomplete-nya. Ini baru untuk nama tindakan. Nah, selanjutnya kita akan membuat autocomplete untuk pencarian nama dokter ya. Kita akan untuk pencarian nama dokter. Berarti di sini kita perlu buat selektornya terlebih dahulu. Nama dokter, misalnya ID-nya di sini. Txt nama dokter. Ya, hal yang sama juga saya berlakukan untuk di Ajax-nya. Jadi ini txt nama dokter untuk selektornya. Tik 1. Kalau ini nama petugas, txt nama petugas. Terus di sini juga nama petugas. Yang ini keduanya. Yang satu lagi nama dokter. Teks nama dokter. Oke, berarti kita punya pencarian dengan teks nama dokter dan nama petugas ya. Oke, atau satu blok aja deh. Nah, dia sampai di sini. Txt ini nama dokter. Terus yang di sini nama petugas. Oke, txt nama dokter dan txt nama petugas. Autocomplete tindakan. Ini autocomplete untuk nama dokter. Lalu di sini autocomplete untuk nama petugas. Nah, sekarang kita akan benerin yang dokter terlebih dahulu. Datanya nanti ke controller dokter.
dokter, lalu kita buat sebuah function baru autocomplete di dokter. Mana dokter? Oke, saya buat sebuah function baru namanya function autocomplete JSON. Saya lupa tadi apa itunya. Tadi di data tindakan ya. Autocomplete JSON ya, autocomplete JSON. Kita akan ambil dari tabel dokter. Kita lihat struktur tabelnya. Oke, tabel dokter, data yang akan kita kirimkan adalah nama dokternya. Tabel dokter, fieldnya nama dokter. Nah, seperti ini. Kita coba sekarang. Saya refresh. Nah, masukkan nama tindakan, misalnya perban. Oke, muncul ya. Terus masukkan nama dokter, Duratul misalnya. Wes, ada error. Undefined variable return R. Kenapa error? Undefined variable return R. Oh alah, sorry, salahnya itu di sini. Seharusnya di sini tadi dokter. Saya salah. Nah, di dokter udah benar seperti ini. Kita coba ulangi sekarang. Kita refresh dulu. Lalu input tindakan, misalnya nama dokternya Nus Akbar. Oke, sudah muncul ya. Pencarian nama dokternya sudah muncul. Lalu di dokter dan petugas, nama dokternya kita coba cari lagi. Oke, nah di sini nggak muncul nama dokternya. Misalnya perban. Nah di sini muncul, tapi di sini nggak muncul. Oke, sekarang setelah dokter, petugas dulu deh. Nah nanti di petugas, nah petugas ini kita akan ke data pegawai ya, ke pegawai. Nah berarti di pegawai kita buat sebuah function autocomplete sama seperti ini kurang lebih. Di pegawai kita buat function autocomplete, lalu si field yang akan kita kirim adalah dari tabel pegawai. Nah dia tabel pegawai. Oke, nama pegawai itunya ya, TBL pegawai. Pegawai, nama fieldnya adalah nama pegawainya seperti ini. Oke, coba saya refresh. Input tindakan, kalau dokter, oke sudah muncul. Tapi kalau misalnya petugas, misalnya saya cari siapa nih? Jono. Nah, ketika di sini nggak muncul nih. Kita cek di sini selektornya. TXT nama petugas ya, udah benar seharusnya. Autocomplete di detail, TXT nama petugas, ID-nya TXT nama petugas. Coba saya refresh lagi, kita input lagi, dokter muncul. Kalau petugas masukkan. Nah, di petugas nggak ada nih kalau misalnya dia sudah jadi Ajax. Nah, solusi untuk masalah ini kita bisa buat metode manual di detail. Misalnya di sini saya buat sebuah function, ya. Saya buat sebuah function namanya cari dokter dan function cari petugas. Function cari petugas seperti ini. Nah lalu si script untuk cari
dokter dan petugas ini kita pasang di sini, kita pindahkan ke sini. Ini untuk cari dokternya, lalu ini untuk cari petugasnya. Nah, kemudian nanti di pendaftarannya di sini kita tinggal buat event yang nama petugas, berarti on key up tadi cari dokter ya. Cari dokter. Kalau ini yang di bawah berarti cari petugas. Nah, di sini on key up-nya cari petugas. Oke, kita coba. Saya refresh sekarang. Oke, input tindakan dokter misalnya Duratul. Oke, enggak. Di sini malah nggak jalan jadinya. Dokter dan petugas, cari petugas misalnya. Oke, kita cek dulu, cari dokter, cari petugas. Oke, ini saya close dulu karena nggak kita gunakan. Cari dokter, cari petugas. Coba di sini saya alert dulu. Alert, bla 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 bla, lalu exit. Nah, kemudian on key up ya. Tunggu, saya cari jQuery on key up. Oh, sorry, bukan jQuery. JavaScript on key up. Nah, ini dia. Coba kita lihat. Oh, K-nya K kecil rupanya. Jadi on key up. Nah, seperti ini kita coba. Berarti di sininya udah benar seharusnya. Oke, saya refresh. Lalu input tindakan dokter dan petugas Duratul. Masih nggak jalan juga. Oh alah, rupanya salahnya itu di sini. Seharusnya ini kan input untuk petugas. Berarti ini cari petugas. Lalu ini cari dokter. Lalu di sini juga kita lakukan hal yang sama. Ini untuk dokter. Lalu ini untuk petugas. Oke, ini untuk petugas. Kita coba sekarang. Saya reload. Input tindakan, misalnya dokter dan petugas. Nama petugasnya misalnya kita coba A. Sorry. Di detail ini saya hilangkan. Cari dokter, cari petugas ya. Oke, cari petugas, cari dokter. Kita refresh lagi. Nah, ketika input tindakan di dokter dan petugas, nama dokternya misalnya Duratul. Nah, oke, sudah dapat datanya ya. Terus yang ini Jono misalnya. Oke, udah ada. Berarti untuk autocomplete nama petugas nama dokter beres. Coba sekarang kita ganti ke petugas aja. Nama tugasnya misalnya Situmorang. Oke, udah muncul juga ya. Kalau dokter saja misalnya Jono Duratul. Oke, berarti sudah ngeproses juga. Nah, sekarang kalau saya input tindakan di sini, nah ini malah ini yang nggak jalan. Berarti yang di defaultnya, yang di detail, ya, yang di detail kita bisa yang ini nih, yang nama tindakan. Di sini bisa kita tambahkan fungsi yang sama di sini untuk cari dokter. Nah, seperti ini. Kalau sudah, coba kita refresh. Input tindakan Duratul. Sebentar.
Oke, on key up, cari dokter. Coba sekarang yang di bawah ini kita hilangkan saja karena nggak kita gunakan. Sekarang saya refresh. Oke, input tindakan. Malah di sini nggak jalan nih. Maaf, salah posisi lagi rupanya. Malah di tindakan ya. Seharusnya itu bukan di tindakan, tapi di dokter. Nah, di sini. Oke, mungkin ini efek sudah. Ini udah hampir jam 3 pagi ya ngerekamnya. Jam 3 pagi seharian. Oke, input tindakan. Saya cari dokter sekarang, Duratul. Nah, oke, datanya sudah muncul. Kalau ganti petugas, misalnya Jono. Oke, sudah muncul. Sekarang dokter dan petugas Jono. Terus ini Duratul. Nah, berarti autocomplete-nya semuanya sudah berjalan dengan baik seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian pada episode kali ini. Jadi, kita sudah berhasil membuat untuk autocomplete-nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.